Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik kepada kita sekalian sehingga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa keterangan yang berkaitan tentang doa yang selama ini sering kita baca. Dan doa ini hampir di setiap masjid selalu dibaca ketika sholat tarawih. Itulah yang sering kita kenal dengan istilah doa kamilin. Disebut doa kamilin karena diawali dengan kalimat Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini doa memang bukan langsung yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini juga tidak termasuk doa ma'thurat. Namun isi doa ini sudah sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah. Doa ini disusun oleh ulama, seorang yang dekat kepada Allah, yang mempunyai kemampuan ilmu yang mumpuni, sehingga doa ini sudah banyak diamalkan oleh umat Islam bahkan di dunia. Bahkan kalau kita baca sejarah asal usul doa kamilin yang biasa kita baca, itu diantaranya adalah diijazahkan oleh seorang ulama, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Juga diantaranya adalah Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani. Kita semua tahu, bahkan umat Islam di dunia tahu siapa kedua tokoh ulama besar ini yang ilmunya sudah diakui. Oleh karena itu kita tidak perlu memperdebatkan apakah doa ini sesuai ataukah tidak dengan apa yang diajarkan Nabi. Yang jelas doa ini isinya sangat baik sekali untuk kita pahami, untuk kita amalkan, dan sangat bagus untuk kita baca di setiap malam di bulan Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu hanya 15 menit. Yang pertama, dalam doa tersebut dikatakan Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Kita diajak untuk senantiasa kita selalu waspada, selalu berhati-hati terhadap karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Dalam artian, jangan sampai karunia besar yang Allah berikan kepada kita berupa keimanan akan goyah di tengah perjalanan hidup kita. Jangan sampai karunia besar ini bisa hilang di dalam diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ketahuilah bahwa nikmat keimanan itu adalah karunia besar yang Allah berikan kepada kita, yang nilainya lebih besar daripada isi dunia dan seisinya. Sungguh beruntung orang yang dikaruniakan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang yang diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai akhir hayatnya tetap berada di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iman ini gak bisa dijual. Iman ini tidak bisa diwariskan dari seorang ayah kepada anaknya. Iman ini tidak bisa kita beli di mana tempat, walaupun harus dibayar dengan harga yang sangat mahal sekali. Oleh karenanya
Marilah kita jaga keimanan kita yang ada dalam diri kita ini agar senantiasa terus hidup di dalam diri kita, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Kemudian berikutnya, wali faraidika muaddin. Dengan doa ini kita diajak sejauh mana di dalam hidup ini kita mau berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kewajiban yang berupa hablum minallah, juga tidak kalah pentingnya kewajiban hablum minan nas terhadap sesama. Jangan sampai orang yang asyik dengan ibadah ritualnya, namun dia mengabaikan kewajiban dia terhadap sesamanya. Oleh karenanya Al-Quran begitu menegaskan hablum minallah wa hablum minan nas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang kita di rumah dengan keluarga kita begitu perhatiannya memperhatikan dalam urusan dunia, gak mau ketinggalan di dalam urusan materi, tetapi tak terasa kita telah berbuat zalim terhadap keluarga kita di dalam urusan agama dan akhirat. Kita berbuat zalim terhadap anak kita berbuat zalim terhadap keluarga kita zalim terhadap istri kita. Kenapa? Karena kita tidak berusaha bagaimana keluarga yang menjadi kebanggaan di dunia ini senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, walis salati hafizin. Jadikan ya Allah kami orang-orang yang senantiasa menjaga salat yang 5 waktu, khususnya salat fardu. Karena salat ini sebagaimana kita ketahui bersama adalah merupakan perintah agama yang istimewa dibanding perintah-perintah yang lainnya, karena perintahnya langsung diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti perintah-perintah lainnya yang datangnya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Itulah keutamaan salat, keistimewaan salat yang senantiasa kita lakukan. Marilah kita jaga salat ini, karena kita tahu salat ini adalah satu sarana seorang untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita biarkan anak istri kita mereka membiarkan kurang memperhatikan masalah salat, khususnya adalah salat 5 waktu. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di malam yang penuh dengan keistimewaan ini. Mudah-mudahan kita berharap warga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka senantiasa bisa menjalankan perintah salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, waliz zakati fa'ilin. Ya Allah, berilah kami kemampuan agar kami menjadi orang-orang yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi mau peduli terhadap orang lain. Orang yang senantiasa peduli terhadap sesama, orang yang senantiasa ingin membantu terhadap orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan melalui kewajiban zakat, infak, sedekah dan yang lainnya agar kita sadar bahwa apa yang kita punya itu bukan semua milik kita. Ketahuilah bahwa yang selama ini kita banggakan, yang selama ini kita kumpulkan,
dengan nilai yang sangat besar, itu semua ternyata ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Itulah kemuliaan nur Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa khawatir akan amanah berupa harta yang diberikan kepadanya, seandainya dia tidak diberikan kepada yang semestinya diberikan. Hadirin ma'asyaratul muslim rahimakumullah. Alhamdulillah, hari demi hari sudah banyak timbul kesadaran umat Islam untuk senantiasa bisa memberikan kepada orang lain sebagai bentuk perhatian, walaupun hanya berupa nasi bungkus saja. Itu pun sesuatu yang bernilai harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sekedar memberikan untuk hidangan berbuka, namun di hadapan Allah itu merupakan suatu yang besar yang akan diberikan kepada kita pahalanya kelak di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita keluarkan, pasti dan pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Jangan kita pernah khawatir apa yang kita keluarkan akan berkurang. Nabi sudah ingatkan kita, sedekah harta yang kita keluarkan tidaklah akan berkurang, akan tetapi terus bertambah, bertambah dan bertambah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam doa kamilin kita diajak untuk senantiasa kita berusaha untuk mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah. Oleh karenanya janganlah kita berputus asa. Janganlah kita berputus asa daripada rahmatnya Allah. Wali afwika rajin walima indaka talibin. Betapapun besar dosa dan kesalahan kita, yakinlah bahwasanya ampunan Allah, rahmat Allah jauh lebih besar buat kita. Oleh karena itu marilah dalam kesempatan Ramadan yang mulia ini kita gunakan untuk selalu berusaha untuk mencari apa-apa yang di sisi Allah, agar kita diberikan ampunan rahmat Allah buat kita sekalian, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengingat waktunya sangat sedikit sekali, kami menambahkan tentang doa kamilin yang biasa kita baca, yaitu wabil huda mutamassikin. Wabil huda mutamassikin. Kita diingatkan bahwa dimanapun kita berada, kita senantiasa berpegang teguh kepada petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita selalu berpegang teguh kepada petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita ketahui bahwasanya kita tidak langsung begitu saja mendapatkan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita harus melalui orang-orang yang setelahnya. Siapa mereka? Para ulama. Siapa mereka? Para guru. Siapa mereka? Para masyayikh. Bagaimana mungkin seorang akan mendapatkan petunjuk Allah dan Rasulnya kalau dia tidak mendapatkan bimbingan seorang syekh, kalau dia tidak mendapatkan bimbingan guru? Oleh karenanya, agar kita selalu terbimbing dengan Al-Quran, terbimbing dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak semua orang memahami Quran dan hadis, tidak semua orang memahami Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus ada seorang ulama, harus ada seorang guru
harus ada seorang syekh yang menuntunnya agar dia tidak salah paham dalam memahami Quran dan hadis. Sangatlah indah dengan ajakan orang yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Namun perlu kita ketahui bahwasanya memahami Quran dan Sunnah tidak lepas daripada pemahaman ulama. Gak boleh kita memahami sembarangan saja. Tidak boleh kita memahami hanya menurut apa yang kita tahu. Karena sudah ada orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terbimbing di dalam kita mendapatkan hidayah Allah, petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan huda mutamassikin, dengan petunjuk yang selalu kita berpegang teguh dengannya, mengingatkan kita sekalian akan begitu besarnya jasa seorang guru. Kita tidak bisa melupakan dia. Tidak ada seorang yang disebut bekas gurunya. Tidak ada orang yang dikatakan itu bekas guru saya. Sampai kapanpun juga dia adalah gurunya, yang membimbing dia, yang mengajarkan dia. Bagaimana mungkin dia bisa membaca Al-Quran? Bagaimana mungkin dia bisa membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa dibimbing oleh gurunya? Nah, berarti orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan huruf-huruf Al-Quran, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak boleh melupakan itu semua. Bagaimanapun keadaannya, dia adalah guru kita. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, dulu waktu kita kecil kita pernah belajar Al-Quran. Dulu di kampung kita pernah belajar Iqra. Kalau zaman dulu belum ada Iqra, kita belajar juz amma. Kita diajarkan per huruf oleh guru kita dengan penuh kesabaran, yang pada akhirnya alhamdulillah kita bisa baca Al-Quran. Itu berkat jasa pengorbanan seorang guru. Maka jangan sampai lantaran kita beda pemahaman dengan guru kita ketemu gak nanya. Jangan sampai cuman beda pemahaman furu'iyah dengan guru kita, seakan-akan kita tidak kenal dengannya. Tidak demikian seorang murid yang baik. Bagaimanapun, sampai kapanpun, dia adalah guru kita. Berkat jasanya, kita mendapatkan bimbingan Allah dan Rasulnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah ceramah singkat di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جميعا رحمكم الله. الصلاة